Rafan, Pak Empu, tombak itu kan tinggi sekali. Apa dia tidak lelah berdiri terus di pojokan? Pak Empu, hahaha, tidak dong Van. Dia justru senang berdiri tegak karena dia adalah penjaga rumah. Kalau dia tiduran terus, nanti dia malas dan tidak bisa melihat. Kalau ada kucing yang mau mencuri ikan asin di dapur. Dilan, Pak Empu, kenapa mata tombak itu ada yang bentuknya lebar seperti daun jati? Pak Empu, betul sekali. Itu namanya godong jati. Bentuknya lebar supaya dia bisa merangkul angin. Kalau bentuknya seperti lidi, nanti dia susah buat bergaya di depan teman-temannya. Yono, Pak Empu, kenapa keris dan tombak harus dimandikan pakai air jeruk nipis? Apa mereka mau bikin es jeruk? Pak Empu, hampir. Air jeruk itu asam, gunanya untuk mengusir kuman-kuman karat yang suka makan besi. Kalau besinya bersih, kerisnya jadi segar dan tidak gatal-gatal. Aris, Pak Empu, setelah dimandikan, kok kerisnya diberi minyak wangi? Apa dia mau pergi kencan? Pak Empu, iya, kencan sama kotak penyimpanannya. Minyak itu supaya badan kerisnya licin, jadi air tidak bisa menempel. Kalau air menempel, nanti kerisnya bisa batuk-betuk karatan. Wildan, Pak Empu, ada keris yang kecil sekali, namanya kujang. Apa itu keris? Yang sedang menyamar jadi burung? Pak Empu. Wah, adik Wildan teliti ya. Kujang itu saudara keris dari tanah. Sunda. Bentuknya memang melengkung cantik seperti paruh burung atau bulan sabit. Dia sangat lincah. Kenjo. Pak Empu, kenapa membuat keris itu lama sekali? Kenapa tidak beli saja di pasar mainan? Pak Empu, karena membuat karya seni itu harus pakai hati. Dipukul satu-satu, didoakan satu-satu. Kalau beli di pasar mainan, itu cuma plastik. Tidak ada cerita perjuangannya di dalam. Cores, Pak Empu, kenapa di gagang tombak ada rambut-rambut panjangnya? Apa tombaknya belum potong rambut? Pak Empu, itu namanya sayut atau hiasan rambut. Gunanya supaya keringat di tangan tidak licin saat memegang kayu tombak. Jadi tombaknya tampil keren dan tetap mantap dipegang. Yazid, Pak Empu, kalau aku punya keris, boleh tidak aku bawa tidur di dalam selimut? Pak Empu, jangan ya, nanti selimutnya robek. Keris itu tempat tidurnya di dalam warangka, lalu disimpan di tempat yang tinggi dan aman. Dia lebih suka menjaga adik dari atas lemari. Arum, Pak Empu, kenapa ada orang yang mencium keris setelah membukanya? Apa kerisnya? Rasa coklat. Pak Empu, bukan rasa coklat, tapi itu cara menghormati karya seni yang harum. Mencium aroma kayu dan minyaknya itu seperti menghirup udara segar di pegunungan. Bikin hati tenang. Rafan, Pak Empu, kalau besinya habis dipukul-pukul sampai tipis, apakah kerisnya tidak menangis kesakitan? Pak Empu, dia justru berterima kasih. Karena dipukul itulah dia jadi kuat. Seperti adik yang belajar membaca, awalnya sulit. Tapi kalau rajin berlatih, nanti jadi anak yang hebat dan pintar. Terima kasih, anak-anak kita. Jumpa lagi di part selanjutnya. Hore-hore!